sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Bersyukur hanya kepadamu, hadiahkan bulan mulia Ramadan, penuh keberkahan dan juga penuh ampunan. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Diwajibkan kita berpuasa, pintu surga telah dibuka. Al-Quran turun di dalamnya, dan juga Lailatul Qadar. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, ku sambut penuh cinta. Ramadan tiba, hatiku bahagia. Ramadan tiba, ku sambut sukacita. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ya Allah, ku mohon padamu, sepanjang tahun hanya bulan Ramadan. Sepanjang tahun Hanya bulan Ramadan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman semuanya, sahabat sekalian, ayah bunda dimanapun berada? Semoga semakin sehat tentunya ya, sehat fisiknya, sehat jiwanya, dan yang paling penting yaitu sehat hatinya.
Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Bila Family Class, yaitu ruang belajar keluarga Indonesia, persembahan dari Bila Verbal Indonesia sebagai ikhtiar iman maksimal mewujudkan keluarga Indonesia, sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan yang paling penting sejahtera finansialnya. Untuk sama-sama kita belajar menghadirkan guru-guru terbaik yang mudah-mudahan Allah jagain terus langkah perjuangannya. Kita sudah menghadirkan kemarin itu ada Kak Suhe, di Perdana ada Ustadz Yosi juga, terus ada Bu Dokter Lia, terus ada Kak Yawan, dan untuk kedepannya bakalan ada guru-guru lainnya yang akan membersamai kita di Bila Family Class ini. Dan mudah-mudahan ya lewat wasilah guru kita semuanya ini Allah hadirkan hidayah dan pemahaman, bahkan taufiknya Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kawan-kawan semuanya. Saya coba cek sound terlebih dahulu nih. Bagaimana suara saya? Jelas terdengarkah? Mohon responnya di kolom chat yang ada. Jelas, Alhamdulillah. Purwakarta hadir, jelas. Ada dari Bunda Ratu, jelas. Ada dari YAI Pekalongan, jelas Kak, Alhamdulillah. Dari Kulon Progo, aman. Teh Teti Bandung, jelas. Teh Hanifa, jelas. Bunda Evi, jelas pisan. Jelas, Masya Allah, tabarakallah. Syukron pada teman-teman ya, ayah bunda sekalian yang sudah antusias. Semoga setiap rasa antusias kita, begitu juga Allah akan antusias untuk mengabulkan setiap hajat-hajat dalam hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, izin malam ini saya menyapa teman-teman semuanya. Ridwan Fabriansyah akan menemani guru kita, pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Yosi Al-Muzani. Jadi beliau adalah trainer sekolah cinta PPA dan juga mentor of Bila Family, yang insya Allah akan berbagi di kesempatan malam hari ini, berbagi kesempatan, berbagi inspirasi, berbagi ilmu dengan kita semuanya, yang mudah-mudahan dengan itu kita akan banyak bertambah ilmu kita nih tentang mengatur keuangan ya, tentang finansial, wabil khusus sesuai dengan tema kita pada malam hari ini adalah mengelola keuangan rumah tangga yang islami. Masya Allah, tabarakallah. Jadi keuangan memiliki peran penting dalam terciptanya rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah menurut sudut pandang Islam. Sebagian besar konflik dalam rumah tangga dipicu karena permasalahan ekonomi atau finansial juga. Lalu bagaimana cara yang paling tepat nih dalam mengelola keuangan keluarga menurut Ustadz Yosi Al-Muzani? Jadi pastikan ayah bunda, kawan-kawan semuanya untuk menyimak sampai akhir ya, karena ini materi atau ilmu yang begitu penting ya terhadap keluarga kita. Jadi stay tune terus sampai akhir. Insya Allah akan dibersamai langsung oleh Ustadz Yosi Al-Muzani, trainer sekolah cinta PPA dan Bila Family Mentor dengan tema mengelola keuangan rumah tangga yang islami. Baik teman-teman semuanya, alhamdulillah yang saya lihat di room sudah sekitar 54 orang nih yang hadir. Kita cek dulu nih dari mana yang sudah pada hadir nih, bisa responnya di kolom chat yang ada. Semarang, Aceh besar, Masya Allah, tabarakallah. Kuningan hadir, ada Pak Hadi dari Kuningan. Tasik hadir, Madiun. Solo, ada Bu Dokter Ros. Mas tambah hadir ini Bu Dokter Ros, Masya Allah ya. Nyimak terus dari awal sampai sekarang. Semoga ini menjadi keberkahan ya buat kita semua. Dari Garut, dari Bukit Tinggi hadir, Bandung hadir. Dari Jakarta, ada Kak Toat juga tuh, Masya Allah, beliau luar biasa sekali ya. Tangerang hadir, Masya Allah. Ada Pak Yudi Erlangga dari Sidoarjo. Teh Susi, Purwakarta hadir. Ada Bogor, Pekalongan. Masya Allah, dari Jakarta Selatan.
Masya Allah semuanya. Jadi kita doakan ya teman-teman semuanya yang sudah respon, yang sudah hadir dalam Bila Family Class ini, dan juga yang antusias nih, yang termasuk yang menghidupkan fitur videonya. Tentu ini yang bisa kita lihat secara langsung, sehingga kita insya Allah bisa makin dekat ya ikatan hatinya sebisa mungkin untuk menyalakan fitur videonya ya, biar kita juga bisa saling melihat minimal. Walaupun dalam layar kaca, tapi insya Allah kita bisa terus saling menyapa dan insya Allah uh, Allah hadirkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap untuk tetap menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan, karena ini banyak sahabat-sahabat Bila Family dari ujung barat sampai ujung timur ya yang menyimak materi pada malam hari ini, sehingga mohon kita berharap untuk menjaga aurat apabila fitur video diaktifkan. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini untuk sahabat ayah bunda yang mungkin baru hadir. Jadi kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di Bila Family Class ini. Tentunya akan ada banyak hal yang kita pelajari ya, seperti kemarin sudah keluarga, terus parenting, dan banyak hal lainnya. Dan sekarang khusus nih, bukan khusus apa ya, perdana kita bahas tentang finansial yang insya Allah akan dibersamai langsung oleh Ustadz Yosi Al-Mizani. Baik, luar biasa sekali ya ini teman-teman yang sudah antusias hadir. Semoga ini bisa mengobati rindu ya, bisa saling menyapa tentunya, dan bisa ada satu wadah untuk kita saling silaturahmi. Baik teman-teman semuanya, kita nggak akan lama-lama lagi nih, kita sapa dulu dong Ustadz Yosi yang sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz Yosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah baik di Sragen ini. Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Masya Allah. Di itu ya, di negara bagian mana itu? Argentina itu? Ya habis ngisi kajian di sini dan sekalian aja. Masya Allah. Di tempat, di lokasi langsung habis sholat kita nge-zoom. Insya Allah. Masya Allah. Bareng-bareng. Semoga Allah jagain terus, Ustaz. Amin. Amin. Terus ini udah ada sekitar berapa ya? Ini 70 partisipan, Masya Allah, yang sudah hadir nih. Disapa dulu dong, ayah bunda sekalian. Ya ayah bunda sekalian, salam takdim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin malam hari ini menyampaikan sesuatu yang sebenarnya bukan pakemnya Yus. Tapi bismillah, biidznillah, saya akan mencoba menyampaikan dari pokok-pokok yang di situ sesuai apa yang saya pahami terkait bagaimana mengelola. Karena apa? Banyak mungkin ayat-ayat Allah yang belum kita ketahui terkait bagaimana sih inti daripada mengelola keuangan rumah tangga. Jadi nanti lebih banyak kepada sisi hakikatnya lah. Insya Allah moga-moga Allah juga titipin rincian-rincian, perintilan-perintilan. Karena jujur kalau di dalam masalah seperti ini saya juga harus banyak belajar dari para ayah bunda sekalian yang mungkin Masya Allah sudah puluhan tahun, bahkan sudah bercucu dan lain sebagainya. Bismillah, kita sama-sama diskusi, mohon sama Allah, semoga nitipin sesuatu agar banyak pemasukan keluarga kita, tapi pemasukan yang benar-benar dampaknya semakin luas juga untuk orang-orang di sekitar kita, dan kita tambah rajin sedekah ke pasangan kita. Wah, ini asli banget nih kalau yang di bagian itu. Itu sih, insya Allah Mas Febri nanti mohon doanya ini. Nanti siap, Ustaz.
Siap. Khusus materi ini kalau ada salah-salah nanti Mas Febri yang ganti. Tuh, baru Oke, baru itu kisi insya Allah ya Bunda. baru kisi-kisinya aja di kolom chat udah ada yang komen tuh, Tat. Jos gitu katanya tuh. Luar biasa. Apa itu? Itu di kolom chat udah ada yang jos gitu. Padahal belum mulai gitu loh, Tat. Masya Allah, berarti ini materi yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh ayah bunda sekalian. Nah, semoga ini bisa mensolusikan gitu ya, Tat ya. Bismillah ya. Amin, amin. Baik, insya Allah nih akan lebih dalam kita ulas. Tentunya udah pada nggak sabar ya ayah bunda sekalian. Insya Allah akan segera dibersamai langsung oleh Ustadz Yosi Al-Mujahid. Baik teman-teman semuanya, sebelum kelas dimulai, mari kita saksikan video bumper berikut ini. Bila Family Class ini dipersembahkan oleh Bila Verbal Indonesia, PPA Institute, dan juga IOA Healthcare. Baik sahabat-sahabat semuanya, Bila Family Class ini juga termasuk dalam program-program dari Me Time Ramadan ya, yang ayah bunda bisa ikuti, termasuk Ngabon tadi udah dibersamai sama Ustadz Randy ya, Ustadz Randy dan juga Mas Reza Randy. Dan juga akan ada program-program yang lainnya termasuk Bila Family Class ini. Jadi ayah bunda jangan lupa stay tune terus ya di IOA TV tentunya. Akan ada banyak hal-hal yang bermanfaat yang di-share oleh guru-guru kita semuanya. Baik sahabat-sahabat semuanya, ayah bunda sekalian, mari kita bareng-bareng mulai Bila Family Class malam ini dengan kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah terlebih dahulu. Mudah-mudahan wasilah lisan dari Ustadz Yosi, guru kita semuanya ya, bisa jadi inspirasi buat banyak orang, jadi wasilah keberkahan, jadi wasilah hidayah dan juga taufik, termasuk dihujamkan kepada kita banyak keilmuan yang insya Allah bermanfaat. Bismillah kepada Ustadz Yosi, tafadhol maskur. Baik, makasih banget Mas Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah. Adada fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna fid din wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bahagia tentunya malam hari ini
bareng-bareng sama-sama Allah kumpulin kita di majelis virtual ini. Dan semoga kebahagiaan yang Yosi rasain, yang Yosi nikmati malam hari ini juga ternikmati oleh Bapak Ibu semua yang Allah hadirkan di majelis. Dan tentunya nggak kalah penting Bapak Ibu, Ayah Bunda di awal, pengen banget, ngarep banget. Tentunya ngarepnya ke Allah, pengennya kebahagiaan yang kita rasakan Allah sebagai tanda syukur, sebagai salah satu wujud bagaimana kita serius menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Dan moga-moga kita bisa menikmati keasikan untuk benar-benar selalu menjadi muhibbinnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ayah bunda semua, ini kabarnya baik semua nggih? Ya, kalau ditanya kabar baik ya, kalau temanya mengelola keuangan rumah tangga, saya husnudzon semoga THR udah pada keluar. Kalau kayaknya dilihat dari webcam nih kayaknya kok THR-nya belum pada keluar. Masih sepaneng nih. Jangan-jangan yang nyampein materi ini THR juga belum keluar. MC-nya saya nggak tahu udah keluar atau. Tapi serius, memang ya Yosi nggak mau sok soleh ya. Uang itu ya salah satu yang ya juga dalam keseharian kita cari. Walaupun di kakak nih sih. Oh Jodiano nih. Ustazi, mungkin masih bersama Oke. kita. Lanjut. Aduh, tes, lanjut. Udah bisa? Masih tak. Sebentar. Terpental nih yang satunya. Afan. Afan. Apunten ini di sini ada apa namanya sempat mati lampu. Ya, saya lanjutin sambil nunggu share screen-nya. Jadinya mau tidak mau memang masalah kesejahteraan finansial ini menjadi salah satu pintu kebahagiaan, ya kan? Salah satu pintu kebahagiaan untuk kita bagaimana ya semakin erat, semakin langgeng untuk membina rumah tangga itu sendiri. Dan Bapak Ibu semua, di awal, yuk THR keluar ataupun belum keluar, tetap kita husnudzon billah, bahkan indah banget, ya elok banget, baik banget ketika di 10 hari terakhir ini, Masya Allah, yang senantiasa kita pikirkan adalah bagaimana manfaatin 10 hari terakhir ini dengan bagaimana kita selalu untuk apa? Selalu untuk bagaimana bersedekah, ya, memperbanyak. Bismillah. Ustaz Yosi. Hilang lagi ya gambarnya. Hilang lagi suaranya. Baik, sebentar. Apaan kawan-kawan semuanya, semoga ini bisa hilang lagi suaranya hilang. Baik, sebentar.
Sebentar, kawan. Sambil kita menunggu Ustadz Yosi Al-Muzani, mari kita bareng-bareng ya. Semoga malam hari ini bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah di lagi ya, Ustadz Yosi. Assalamualaikum, Ustadz. Alhamdulillah. Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin. Akhirnya bisa balik. Udah kedengar ya suaranya ya? Sudah Tat, mungkin videonya bisa diaktif. Oh videonya. Sebentar. Itu video Zoom-nya. Udah saya aktifin. Udah ya? Ya, Tat. Oke, ayah bunda, bismillah. Pokoknya ala kulli hal tetap ini menjadi sebuah rona-rona, warna-warna ketika kita ngesut. Ya, nggak ada yang pengen minta mati lampu. Tapi qadarullah mati lampu. Oke, langsung saja. Yosi akan bahas. Dan tadi Yosi sempat menyampaikan di awal, indah banget. Ketika di sisa bulan Ramadan ini, kita itu masih semangatnya bagaimana concern ya, untuk bagaimana bersedekah, mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak, membersihkan harta-harta kita. Bisa jadi dengan itu semua, Masya Allah, ada percepatan rezeki. Dan ayah bunda semua, kita awali dengan apa namanya, sebuah riset yang diteliti oleh USA University. Jadinya setelah diteliti sama universitas ini Bapak Ibu, ini 30% ya kan, keluarga yang satu pekan ini sering cek masalah finansial. Saya ulang lagi, ya kan, diteliti sama USA University ini, ada 30%, sekitar 30% rumah tangga, keluarga, family, yang satu pekannya itu sering banget cekcok terkait finansial, tidak hanya sehari, tapi mungkin lebih dari 3 hari, itu secara polanya, secara garis besarnya, secara benang merahnya, itu ditemui lebih cepat cerai. Jadinya ini benar-benar mau tidak mau, memang terkait personality di dalam family itu penting. Terkait marriage, hubungan juga penting. Terkait children, terkait parenting penting. Tapi yang nggak kalah pentingnya juga, Bapak Ibu semua, itu adalah terkait al-i'tisadiyah. Apa itu bahasa Inggrisnya, ekonomi itu the world. Jadinya terkait ekonomi ini itu juga penting. Karena mau tidak mau, di sini ada Bunda Isti, ada Bu Lina, dan ibu-ibu yang lainnya, ya mau tidak mau menjelang Idul Fitri kayak gini ya tetap ya nggak hanya butuh cintanya suami, tapi juga butuh cadongnya suami. Karena mau tidak mau roti kering juga
harus dibeli dengan 100.000, 50.000 dan lain sebagainya. Dan ini terbukti di saya, ibu-ibu. Saya sudah juga mulai ada WA dari istri ya untuk belanja di Semarang. Padahal saya selalu bilang di Solo jelas lebih murah. Tapi ya apapun ketika istri sudah bilang seperti itu, tetap ya pemenangnya selalu istri. Sabar dan sabar. Ini mau tidak mau menjadi bukti bahwa tema kita malam hari ini itu sangat penting, Bapak. Jadi ternyata ketika kita hanya mementingkan personal, marriage, kemudian bagaimana parentingnya saja, tapi kita meninggalkan masalah perekonomian juga repot. Sisi kemanusiaan akan muncul, akhirnya banyak protes sana sini dan lain sebagainya. Dan itu pun terkadang, nih saya nggak tahu terjadi nggak di ibu-ibu. Ada seorang suami yang itu sosialnya tuh tinggi banget. Kalau sama teman-temannya, Masya Allah, mau nraktir ke sana, nraktir ke sini. Bahkan ketika mau ngangkat anak yatim itu nggak ada diskusi sama ibunya. Ya kan? Akhirnya seolah-olah walaupun pendapatannya luar biasa, tetapi apa? Kayaknya di perasaan anaknya, di perasaan ibunya itu sering terjadi bahwa kayaknya ayah ini lebih mentingin apa? Lebih mentingin temennya, lebih mentingin sosialnya daripada kekeluarganya. Ini nggak tahu terjadi atau enggak, moga-moga sih enggak sih, ya kan? Oke Bapak Ibu yang saya takdimi, oke kita pegang dulu di riset ini, dan ini benar-benar sudah terjadi karena juga udah diteliti. Dan ingat, walaupun ini riset ada di Amerika, tapi benar-benar bisa dilihat juga di negara kita. Walaupun ketika kita cek nih di pengadilan agama, selalu yang ada di berita itu yang ditonjolin adalah banyak perkara ekonomi. Coba di musim corona ini kemarin, terutama di tahun-tahun pertama itu banyak diusulkan ya di beberapa kota itu perceraian. Ya, perceraian dan kebanyakan karena apa? Karena ekonomi. Kalau saya nggak percaya, sebenarnya permasalahan pertamanya sebenarnya bukan ekonomi, karena ya sudah jadi bom waktu saja. Ya, sudah jadi bom waktu, dan karena ini situasinya mungkin di tahun pertama kemarin sangat sulit, ya akhirnya munculnya temanya adalah tema perekonomian, ya kan? Karena apa? Kalau dulu mungkin kasih sayang udah dapat dikit-dikit, tapi sekarang kasih sayang sudah nggak dapat, kemudian duit juga nggak dapat, akhirnya udah pecah. Makanya angka perceraian tingginya minta ampun. Makanya perkara seperti ini bisa didiskusikan, jangan sampai hanya gara-gara masalah seperti ini keluarga kita bercerai. Tapi ingat Bapak Ibu, 100% keluarga itu mesti cerai. Baik itu maut atau melalui mulut. Ingat ya, perhatikan kembali lagi. 100% rumah tangga itu pasti bercerai. Pilihannya cuma dua. Satu, dipisahkan dengan maut, dan nanti insya Allah al-haqna bihim dzurriyyatahum, akan ketemu lagi di surganya Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah dengan mulut. Kalau mulut ini berarti kan ada percekcokan. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut Bapak Ibu, di slide berikutnya. Nah ini penting banget. Saya kasih judul di sini tarbiyah, pendidikan, ya, tarbiyah ekonomi keluarga. Jadi mulai saat ini, bagaimana kita sudah bikin pemahaman kepada keluarga kita, wabil khusus kepada anak-anak kita. Jadinya goal dari ekonomi keluarga itu kan kita punya sesuatu yang sifatnya itu PT, CV, intinya yang benefit, bukan yang sosial. Ya kan? Enak banget nih kalau bisa bekerja, yang bekerja itu tidak hanya bapaknya saja. Walaupun intinya di bapaknya, tapi ibu juga ikut kerja, tapi tanpa keluar rumah misal, sangat ideal banget nih.
anaknya juga bantu. Contoh nih, saya pernah ketika di Malang jualan mie sehat. Ketika itu Masya Allah saya yang tugas ngudek ngolah mie-nya. Istri saya yang penyajiannya, Zaidan, anak saya yang pertama, ketika itu masih kecil itu jadi modelnya, model yang bawa mangkok. Akhirnya Masya Allah, ini anak ini sudah diajarkan mulai dari kecil, cari 1.000, 3.000, 5.000 ini bukan perkara mudah. Karena bukan berarti ketika kita membatasi anak kita itu misal 10.000, 15.000 dalam sepekan itu kita pelit, enggak. Tapi kadang-kadang memang nanti kita akan ketemu di belakang, untuk pengendalian masalah keuangan ini kadang-kadang anak-anak juga perlu pendidikan khusus. Tapi yang paling ideal adalah benar-benar bagaimana bisa ada satu CV atau PT atau kalau saya yang merasakan di keluarga saya adalah unit dagang yang benar-benar itu benefit yang itu dikelola sama anak-anak. Bahkan coba ibu-ibu kalau anaknya banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai berapapun sebenarnya lebih enak. Kayak misal anak sudah gede dikit, bagaimana manajemen keuangannya? Kalau kamu nganterin adik, kamu dapat sekali nganter 5.000. Wah, ini kan elok ini. Tapi kadang-kadang kita kalau udah ngomong tema mengelola keuangan rumah tangga, bayangannya apa? Sudah selalu investasi, kemudian tabungan dan lain sebagainya. Ntar dulu. Jadi ingat Bapak Ibu, di program memperkerjakan anak di bawah umur, ini bukan memperkerjakan anak Pak, tapi bagaimana kita itu memberikan ruh, ya kan, etos kerja. Jadinya biar apa? Anak itu ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada kita. Dan terutama ingat, kalau anak-anak lelaki, Masya Allah, kalau anak lelaki bagaimana di usia-usia balik benar-benar punya kemandirian. Ingat, bedakan antara mencintai dengan manja. Banyak anak-anak yang sudah Masya Allah luar biasa, udah belasan tahun tapi masih ada ketergantungan yang luar biasa. Ya, kalau dulu Masya Allah 10 sahabat yang dijamin surga, Masya Allah, pendidikannya luar biasa. Ya, wes kita nggak masuk ke situ. Jadinya melatih, betul, melatih bagaimana anak ini sudah mempunyai sense untuk entrepreneur itu. Jadinya kalau UCC menyampaikannya adalah bagaimana delivery bahwa 1.000, 5.000 itu bukan perkara mudah. Kalau ada perjuangannya itu anak-anak semakin paham. Ya. Wes di situ Bapak Ibu. Jadinya goalnya adalah ya syukur-syukur itu tidak hanya PCV saja, tapi kalau di dalam keluarga baiknya memang juga ada yayasan keluarga. Itu keren banget tuh. Kan kalau dana usahanya luar biasa ya gimana lagi? Ya kita juga harus ada untuk bisa bersedekah yang losdol, sedekah yang brutal. Dan ini bagi saya mau nanya dulu nih, yang PNS atau ASN atau yang kerja kantoran, monggo silakan angkat tangan ya, nggak perlu angkat kaki Bapak Ibu ya, susah. Ya, silahkan. Siapa ini? Ya, saya mau nanya dulu nih. Saya dari kecil sudah jaga toko abahku, Masya Allah. Ini luar biasa ini. Ini nggak ada yang ASN di sini ya, luar biasa. Ini kayaknya bos-bos semua ini, entrepreneur semua. Karena gini Bapak Ibu, memang ngerasain gaji bulanan itu terkadang membuat ada zona nyaman. Ya kalau seperti saya ini ya kalau nggak gerak ya gimana? Nggak berpenghasilan. Maksudnya kalau dilihat dari segi bagaimana membumi, ya bukan melangit dulu. Nah, bagi siapapun yang kerja dimanapun yang sifatnya adalah kantor, baik itu BUMN, swasta ataupun ASN, kadang-kadang dia memang pengen usaha, tapi pengen usahanya kadang-kadang hamin 1 tahun Bapak Ibu.
Kalau sudah amin 1 tahun, walaupun uang pensiunnya itu 1 M, biasanya tetap ambiar juga. 500 jutanya buat beliin rumah anaknya, 500 ribunya buat buat modal dan lain sebagainya. Karena apa? Yang namanya jadi entrepreneur, ya kan? Itu nggak bisa langsung berhasil. Terkadang Allah juga uji dengan kegagalan. Makanya kalau antisipasinya mulai H-5, kita sudah mulai H-5 tahun, kita sudah bagaimana mulai untuk entrepreneur, nah ini mantap. Karena siapapun kebanyakan, saya juga lihat orang-orang dekat atau tetangga-tetangga di sekitar saya juga, kalau habis pensiun tuh ada yang stroke, ada yang macam-macam lah, hipertensi dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, H-5, ini ingat ya, ini saya lupa penelitian siapa, ini Masya Allah, Alhamdulillah masih terdengar ya, ini di sekitar saya mati lampu juga, tapi Alhamdulillah udah pakai antisipasi. Ini luar biasa kajian malam hari ini dihujani dengan mati lampu. Makanya Bapak Ibu, wah nyala lagi ya, jadi ganteng lagi dah gua. Jadinya H-5 ini benar-benar kita mengantisipasi ketika ada kegagalan, kita sudah survive dan benar-benar kita ada mental untuk bisnis. Karena setiap orang memang nggak bisa dagang, tapi setiap orang, kalau kata coach saya itu benar-benar bisa bisa bisnis. Terus itu lanjut. Nah, kata kunci dari pengelolaan, kalau sederhana, ini kata guru saya juga, Buya Yahya juga menyampaikan pas ketika itu saya Allah izinin silaturahmi, jadinya kalau pengen bahagia tiada tara, apalagi di masalah rumah tangga, di masalah finansial rumah tangga, ya kuncinya gampang sebenarnya. Gaya hidup sederhana dan no utang. Ya, jangan dibudayakan utang. Walaupun mau utang produktif, utang apa dan lain sebagainya. Kalau ini tanpa syarat, biduni syurut. Tapi kalaupun untuk usaha dan lain sebagainya, silahkan. Tapi yang terpenting karena ini sudah keluarga, tolong semuanya didiskusikan, semuanya dikomunikasikan, semuanya atas keputusan berdua, walaupun tetap panglimanya adalah Bapak, panglimanya adalah Bapak. Dan no utang, ya, no utang. Dan jadi kebiasaan. Dan gaya hidup sederhana ini memang tergantung, karena juga Allah titipin guru yang luar biasa, kadang-kadang arlojinya juga mahal, ya, tergantung objek dakwahnya. Tapi kalau ibu-ibu, ya kan, ya itu kadang-kadang ya bapak sama aja, ya kan. Kadang-kadang yang masih muda juga belum ada kontrol istrinya, woi lihat sepatu bagus, cakep, ya langsung order dan lain sebagainya. Pokoknya hati-hati dengan kalimat diskon syawal, diskon lebaran. Nah ya, kalau memperhatikan diskon nggak ada selesainya, semuanya mesti tematiknya berubah. Dan ini Bapak Ibu, inti manajemen sebenarnya di sini. Saya nggak perlu nerangin ayat-ayatnya. Insya Allah kalau udah bisa nerapin ini akan ajaib. Pendapatan naik, keinginan turun sama dengan kesejahteraan. Sepakat atau enggak ini kira-kira? Jadi cuma ini aja, pendapatan naik, ya keinginannya turun. Ini sama dengan kesejahteraan. Ini simple. Tadi saya mikir apa ya rumus nggak ribet ini. Karena apa? Kadang-kadang pendapatan belum tentu, ya kan, masih kayaknya ini udah bayangin nih, gamblingnya luar biasa. Nanti apalagi kalau sudah bahas manajemen, ya jangan, ya tetap kalau hitung-hitungan jangan masukin wayarzuqu min haitsu la yahtasib dulu, ya kan. Tapi ini yang jelas-jelas dulu, ya kan. Pendapatannya dinaikkan, ya kan, keinginannya diturunin, dan insya Allah sama dengan kesejahteraan.
ya, kesejahteraan. Wes itu Bapak Ibu, jadinya di awal ada beberapa yang harus bisa kita pahami dari sini. Jadinya semangatnya adalah ya bukan di sini itu terus gali uang terus, nyari uang terus, nggak ada liburnya pagi siang malam duit terus ya enggak. Tapi rumusnya kalau pengen sejahtera ya cuma naikin pendapatan, turunin gajian. Kemudian Bapak Ibu yang saya takdimi, Masya Allah, nah ini kita masuk nih ke pakem-pakem yang bikin semua madzhab-madzhab manajemen keuangan, mau dari timur, mau dari barat, mau dari utara maupun selatan, itu bisa menjadikan semuanya ini penuh berkah. Karena apa? Yang kita cari apa kan keberkahan. Kalau berkah, insya Allah semuanya cukup. Ya, semuanya akan cukup. Oke, Bapak Ibu, jadinya di surah An-Nisa ayat 34, ingat, ini tidak hanya sekedar bagaimana menjadi knowledge, tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi benar-benar moga-moga sampai ngeresep benar-benar. Jadi memang yang paling ideal di sini sudah disampaikan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Jadi benar-benar tugas yang paling pokok, yang paling utama untuk benar-benar menafkahi keluarga itu adalah di lelaki. Walaupun tadi saya sampaikan di awal, alangkah indahnya ketika ada satu bisnis dikerjakan satu keluarga, itu kerennya minta ampun. Ya, kerennya minta ampun. Tapi tetap panglimanya dan lain sebagainya itu adalah lelaki. Ya kan? Karena apa? Kalau bicara terkait ini, Bapak Ibu, ya mau tidak mau, lelaki ini kalau anggota keluarganya 4, mau 5, ya mewakili ketika dia bergerak, mau bergerak saja, dia akan dapatkan 5, 6, 7, 8, 9 sesuai anggota keluarganya. Tapi kalau perempuan mau bergerak seperti apa ya cuma satu. Cuma satu saja. Dan ingat, yang paling harus difahami di sini, saya singkat saja, nggak terlalu panjang-panjang di sini, jangan sampai ketika seorang perempuan gajinya itu lebih tinggi daripada suaminya, benar-benar seolah-olah atau terlihat benar-benar semena-mena sama suami. Dan sudah tidak ada takdim sama sekali. Nah, makanya ini kadang-kadang menjadikan tidak berkah walaupun senantiasa yang namanya pendapatan ini bertambah. Karena apa? Yang inti di dalam keluarga sudah mulai terbolak-balik. Kemarin pernah saya kaji di ketika tulang rusuk menjadi tulang punggung. Nah, ini kan kita sedikit-sedikit. Kemudian yang kedua, kalau tadi di surah An-Nisa ayat 34, sekarang kita masuk di surah Al-An'am. Ini ada beberapa kunci-kunci. Jadinya kalau pengen rezeki berkah, tidak hanya berkah tapi juga berlimpah, ya kan? Ini sudah saya tandai, ya kan? Pertama, benar-benar alla tusyriku bihi syai'an. Pertama, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jangan apalagi sampai menuhankan, ya kan? Ternyata kita uang ini, menuhankan namanya harta ini. Ini kan sudah menyalahi aturan. Dan yang kedua, ini ingat, ini yang kadang-kadang lupa, wabil walidaini ihsana. Bagaimana kita kalau pengen rezekinya itu enggak hanya tapi berlimpah, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, ihsana, terbaik. Jadinya ya sekarang sudah banyak itu, kalau saya mengatakan sebagai gerakan atau apa, tapi lumayan beberapa gerakan, tapi sudah ada tren bagaimana ngajak bapaknya, ngajak ibunya belanja, pokoknya yang terbaik semua. Bahkan siapapun seorang istri ketika suaminya mengirimkan uang kepada orang tuanya dengan jumlah yang semakin bulan semakin meningkat, kok tidak ada kebahagiaan,
Nah, ini mesti ada yang salah. Tapi ingat, Bapak-bapak, semuanya perlu dikomunikasikan. Ingat, pertama tadi apa? Alla tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya di sini, jangan sampai ya, naudzubillah ya, kalau di sini saya yakin udah nggak ada ya, jangan sampai kalau di luar sana ada yang masih ngepet dan lain sebagainya, itu ngeri sekali. Kemudian atau jualan di tanah lapang, dan saya pernah menyaksikan sendiri pas nyelenggarain satu event itu ada kayak pawang hujan dan lain sebagainya, biar laku dan lain sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Dan yang kedua adalah muliakan orang tua. Laporan ke orang tua. Bahkan kadang-kadang kayak ketakutan banget kita lapor. Bahkan apapun yang terkait bisnis, mau buka toko dan lain sebagainya undang orang. Kemudian yang ketiga adalah benar-benar wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Ingat, yang menjamin rizki anak-anak Anda bukan Anda. Anda hanya pewasilah rizki. Ingat, di situ ya. Ingat, kadang-kadang ada yang kepedean banget. Saya tulang punggung rumah tangga saya, keluarga besar saya. Padahal hanya jadi salah satu pewasilah rizki saja. Makanya Bapak Ibu yang saya takdimi, Insya Allah, jadinya kita harus meyakini dengan luar biasa bahwa Allah Subhanahu wa taala, kalau tambah anak ya tambah rezeki. Jadi 3 itu Bapak Ibu, bahkan di sini juga disampaikan yang terakhir yang tertulis di depan adalah wa iyyahum wala taqrabul fawahis. Ya. Dan jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan. Jangankan melakukan, mendekati saja jangan. Fawahis, yang keji, tindakan-tindakan yang benar-benar cacat secara jual beli dan lain sebagainya. Makanya ketika ini benar-benar dijaga, insya Allah. Wes pakai manajemen apa? Bahkan saya kalau nanya guru saya Ustaz Salim Afillah terkait bagaimana ngatur masalah keuangan, itu cuma bilangnya ke saya cuma satu, wes gak usah ribet-ribet ya, gak usah sulit-sulit, rumit-rumit. Jadi yang penting alokasi buat sedekahnya, alokasi buat infaknya itu diselamatkan dulu. Kalau yang lain-lain udah ngalir saja. Itu cuma seperti itu. Kan saya pengen dapat yang kayaknya berapa persen untuk ini, berapa persen untuk ini, dan lain sebagainya. Karena memang setiap keluarga ya beda-beda. Serah kita mau seperti apa. Gitu nggih. Jadinya yang pertama di surah Al-An'am ayat 121. Kemudian Bapak Ibu di surah Al-Isra ayat 31. Nah ini. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena kan sekarang banyak kejadian kan, ya kan, takut kalau nambah anak kemudian diaborsi, sudah hamil atau sudah lahir ternyata dibuang dan lain sebagainya. Ini banyak terjadi Mas. Dan sering ya termasuk yang terpikir yang atau kita lihat itu ya mesti gara-gara masalah ekonomi, belum siap dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya kan, atau anaknya ditukar sama anaknya yang lain dan lain sebagainya. Jadi ingat, ini yang paling harus menjadi bingung di dalam hati kita, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Ingat, yang memberi rizki Allah. Ini harus paham. Karena manajemen mau seindah apapun, mau semantap apapun, kalau kita tidak ada keyakinan bahwa yang memberikan rizki itu bukan Allah, tetapi karena kita bergerak, karena kita berikhtiar, ya sampai kapanpun manajemen apa tetap akan tidak berjalan dengan mulus.
Karena hal yang paling fundamental, hal yang paling inti kita tinggal. Dan ingat, inna qatlahum kana khit'an kabira. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Makanya oke lah di sini enggak Mas, saya enggak takut dan bahkan saya yakin. Bahkan kalau ngomong seperti ini kalau mau lebih dijelasin lagi, kadang-kadang kan udahlah cukuplah 3 jam 4 aja ini udah ribet, udah tak siapin hanya untuk 3 saja dan lain sebagainya, akhirnya malah menyiksa pasangan kanan kiri, nggak mendapatkan nafkah lahir dan batinnya dan lain sebagainya. Semuanya sudah dijamin dan yang paling harus kita pahami, nahnu narzuhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepada. Bahkan kenapa pakai nahnu di sini? Ya tetap semuanya tetap Allah membuka ruang-ruang untuk kita mengekspresikan dengan ikhtiar penuh cinta, ya kan, untuk memantaskan diri, bukan untuk memastikan hasil. Kemudian Bapak Ibu yang saya takdimi, ya, surah An-Nisa udah, Al-An'am sudah, sekarang Al-A'raf. Ya. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Nah, tetapi yang intinya di sini, wa kulu washrabu wa la tusrif. Ini. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Karena apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Saya yakin ketika Allah Subhanahu wa taala masih menetapkan gaji kita salah sebulan 5 juta, saya yakin kebutuhan Anda itu juga 5 juta. Kenapa jadi tidak cukup? Karena yang dibentui bukan kebutuhan tetapi gaya hidup. Bukan kebutuhan hidup tetapi gaya hidup. Nah, makanya di surah Al-A'raf ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, jangan berlebihan. Ya kan, boleh makan, boleh minum, ya. Kadang-kadang harus kalau enggak di mall itu kayaknya kalau enggak ngadem tuh makannya kurang nikmat. Bukan samanya kalau enggak di resto, ya, kurang nyaman dan lain sebagainya. Padahal kalau alhamdulillah kita sebagai warga Solo Raya yang baik hati, itu Masya Allah sudah bahagia hanya dengan nasi kucing. Itu Masya Allah. Buat kencan oke, buat kajian juga oke, di angkringan. Bahkan ini Masya Allah di depan saya ini semuanya sajian wedangan. Ya, terlihatnya memang backgroundnya Turki ya, Hagia Sophia. Tapi ini di depan tempe, es teh, dan lain sebagainya. Dan ini Masya Allah ada kebahagiaan luar biasa. Dan ini luar biasa, silahkan nanti dicek apakah kita berben. Bahkan saya juga walaupun kadang-kadang nggak tersadar ya, kadang-kadang ada beberapa titik ya, yang sangat berlebihan. Terutama ya kalau lelaki itu biasanya apa ya, seneng jaket, atau saya seneng rompi itu. Kalau udah lihat rompi, itu masuk ke toko itu rasanya, ya Allah, pengen gesek aja, Masya Allah. Pengen gesek saja. Kalau ibu-ibu mungkin beda, dan lain sebagainya. Makanya, wa kulu washrabu wa la tusrif. Jangan berlebih. Dan ingat, ini benar-benar standarnya kalau sudah family, sudah keluarga, bagaimana ada play together. Ya. Kemarin pernah disampaikan sama Bapak Jamil kalau nggak salah di family value, ya, di family value ada bagaimana plan disampaikan bareng-bareng. Tetapi sebelum plan, bagaimana kita bisa play together. Play together itu nggak usah kebanyakan rencana, sudah nggak usah kebanyakan aturan, yang penting bisa ngumpul bareng, bisa tumpah ruah di situ. Dan selanjutnya, namanya cuma pakem-pakem ya. Cepet aja. Karena ini kayaknya udah ada yang mau iktikaf. Kemudian ada yang bilang, jadinya lanjutannya Bapak Ibu di surah Furqan ayat 67, waladzi idza anfaqu lam yusrifu wa lam
yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan. Inilah alladzina idza anfaqu lam yusrif. Tidak berlebihan. Jadi ingat, di dalam harta kita itu kan ada hak orang lain. Makanya bagaimana jangan sampai kadang-kadang rumitnya kita mengatur keuangan itu karena apa? Nggak ada yang diatur, nggak ada yang kelola duitnya. Ini gimana coba? Ilmu pengelolaan apapun kalau nggak ada duitnya gimana? Saya mau nanya kepada jenengan, pengelolanya gimana coba? Kan kata kunci dari pengelolaan keuangan keluarga Islam itu ketika apa? Ada pendapatannya, ada duitnya. Ini sepakat nggak kira-kira? Ini kalau nggak sepakat nggak dilanjutkan. Coba saya pengen nanya, bagaimana cara ngelola keuangan keluarga kalau nggak ada duitnya? Caranya gimana? Ya, itu Masya Allah. Jadinya susah Bapak Ibu. Dan nggak bakal bisa, walaupun pakai pengelolaan dengan mutakhir kelas atas. Nggak bisa. Makanya kata kuncinya, contoh kalau di PPA ada EO Agul, wah ini ada official brand EO Agul Magelang, Masya Allah ini cuma logonya doang yang muncul. Salah satu ketika kita nabung pakai logam mulia kan bagaimana kita itu menang untuk konsumtif. Karena ketika sudah dibeliin, ya, mau di buyback itu kan kadang-kadang harganya agak turun dikit. Makanya Masya Allah, apapun fasilitas untuk penahan, untuk belanja-belanja dan lain sebagainya, itu benar-benar ya, ayo diadakan. Lam yusrif walam yaqturu. Dan benar-benar tidak kikir. Nih, ibu-ibu, pertanyaan saya, seperti ini. Kalau Bapak itu pelit banget, kira-kira boleh nggak kita ngambil uangnya Bapak tanpa izin langsung di dompetnya? Boleh nggak? Ini langsung yaqturu, walam yaqturu, tidak kikir. Langsung boleh semua ini. Dalilnya apa ini ya? Bu Siti, Bu Frida, langsung boleh. Ya kan? Dan saya bukan, wah ini ada yang mau nggak boleh. Ya. Tapi kalau saya, ya nanti kapan-kapan kita bahas, itu boleh. Ketika pikir banget, terutama di kebutuhan-kebutuhan pokok nggak dikasih. Karena apa? Memang ada kewajiban. Ada kewajiban. Makanya yang paling indah memang bagaimana ada transparansi luar biasa. Ya, transparansi luar biasa, bahkan indah banget, walaupun ini tidak menjadi ketentuan yang ketentuan yang benar-benar wajib, ketika apa pengelolaan itu benar-benar disampaikan kepada istri kita, tapi tentunya dengan kesepakatan yang sudah ada di awal. Boleh asal bilang untuk keperluan apa? Boleh serius boleh. Karena walam yaqtur. Bahkan ada di hadis Thaif itu kan kadal faqru ayakuna kufran. Kadal faqru ayakuna kufran. Ya, ini bisa diambil ibrahnya, bisa diambil manfaatnya. Jadi yang namanya kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Ya, maksudnya di sini adalah benar-benar fakir di sini ada merasa nggak cukup aja, ya kan? Berlebih terus. Dan di sini ingat jangan sampai kikir. Dan wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tapi fokusnya di sini lam yusrifu wa lam yaqturu, lam yusrifu wa lam yaqturu. Jangan kikir. Pokoknya senenglah berbagi dan berbagi. Tapi tetap sekali lagi warning untuk Bapak. Jadinya kalau mau jajain ataupun raktir temennya tetap semuanya didiskus ke ibu-ibu terlebih dahulu. Tapi juga jangan terlalu ketat Bu ke Bapak. Pokoknya ini tinggal sisa 300.000. Papa cukup, gak cukup, waduh luar biasa. Jangan gitu banget, militer banget. Ya seperti itu. Dan selanjutnya masih ada. Lah ini mungkin yang yang terakhir yang mungkin biasa disampaikan sama beberapa yang
mendampingi atau terkait manajemen keuangan. Jadi pertama memang yang harus menjadi prioritas utama, ya, yang benar-benar nyelamati harta kita, yang bisa melipat gandakan harta kita, yang melipat gandakan rizq minallahi jalla wa'ala adalah bagaimana infak dan zakat ini benar-benar. Dan penghitungannya ya jangan dirapel semua. Nanti luar biasa. Apalagi jangan sampai ngeluarin zakat ini lupa. Ya. Nanti di Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah bayar utang. Lah ini loh. Sama aja Bu. Saya itu juga kalau ya pas lagi pengen utang itu seneng, tapi bayarnya nggak seneng. Itu manusiawi. Makanya Masya Allah tadi kan bagaimana mengatur gaya kehidupan dan no utang. Baru setelah itu bagaimana kita ada kebutuhan pokok. Dan setelah itu baru masuk kepada tabungan. Jadi silakan ini menimbulkan banyak versi, menimbulkan banyak kerangka, tapi ingat di awal apapun itu ketika tadi walam yusrifu walam yakturu itu benar-benar menjadi kunci. Kemudian bagaimana tadi ketika kita pengen tidak hanya berkah tapi juga berlimpah, pertama jangan menyekutukan Allah. Kedua, bagaimana berbuat baik kepada orang tua kita. Kemudian ketiga, jangan melakukan hal-hal yang fawahis, yang keji, yang negatif dan lain sebagainya. Makanya Masya Allah ketika pakem itu disadari banget, bahkan yang di awal benar-benar, ya kan, yang bertugas pertama kali, yang paling bertanggung jawab di masalah keuangannya adalah Bapak. Dan ingat, jangan sampai Bapak Ibu, ya kan, ketika ibu-ibu ini benar-benar pendapatannya lebih tinggi, ya kan, kemudian tidak mau menerima uang dari suami kita. Jangan sampai seperti itu. Karena ini banyak kejadian. Terus itu insya Allah sudah selesai kan. Jadinya saya hanya menyampaikan pakem-pakemnya saja. Ya, jadinya silahkan nanti benar-benar direnungi, ya kan. Dan ingat kenapa ini harus disampaikan pakem-pakemnya agar kita juga paham bahwa tidak boleh berlebihan, tidak boleh kikir, kemudian harus berinfak. Kata kuncinya itu adalah kunci-kunci yang tidak hanya disebutkan oleh pakar-pakar ekonomi, tapi ini benar-benar kuncinya sudah disampaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sudah tidak boleh muncul lagi uangmu, uangku, uangku bukan uangmu. Nah ini ibu-ibu suka kayak gitu. Ya kan, uangnya suami, uangku. Uangnya ibu bukan uang suami. Ya. Jadi jangan sampai muncul seperti itu lagi, karena apa? Di uang suami juga ada uang untuk keluarganya dan lain sebagainya, untuk ibunya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ke situ, dan memang yang paling luar biasa ketika masalah pencarian nafkah ini ada tumpuannya itu ke lelaki. Tapi ingat, bisnis kalau bisa bareng-bareng di dalam keluarga itu sangat luar biasa. Apalagi yang basicnya rupiah. Itu insya Allah beberapa ayat yang bisa Yosi sampaikan, bukan dalam tataran Yosi sampai tafsirkan tadi. Intinya Yosi hanya menyebutkan poinnya di surah An-Nisa. Saya ulang lagi, kata kuncinya adalah bagaimana lelaki jadi penghulunya. Kemudian di Al-An'am 151 ada 4 ciri-cirinya tadi. Jangan sampai lupa. Bahkan ingat di surah Al-Isra ayat 31 yang harus benar-benar terngiang-ngiang sampai masuk alam sadar kita adalah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang jamin rizki keluarga kita bukan kerja kita, bukan ikhtiar kita, bukan kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutin juga di sini jangan sampai membunuh ya anak
Jangan sampai ada ketakutan nambah anak gara-gara masalah ekonomi. Ya, Allah pasti sudah jamin semua ketika Allah menitipkan apapun itu ke dalam kehidupan kita. Itu insya Allah yang bisa Yosi sampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga benar-benar bisa menambah perspektif yang baru, dan siapapun yang di sini mungkin Masya Allah udah 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun udah gajian per bulan ya, dapat tunjangan ini itu, tetap waspada H-5. H-5 pensiun itu sudah ada kerentek, sudah ada gerakan yang fix untuk benar-benar bagaimana membangun bisnis keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Syukran, jazakallah khair kepada Ustaz Yosi ya, yang sudah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Masya Allah, tapi tadi yang disampaikan itu banyak hal-hal yang sangat menginspirasi tentunya. Banyak hal-hal yang bisa kita praktekkan, seperti memuliakan orang tua, terus jangan mempersekutukan Allah, dan juga sadari bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dan jangan juga melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu juga tadi merujuk kepada surat Al-Quran ya Tat ya. Masya Allah, tabarakallah. Syukran jazakallah khair kepada Ustadz Yosi ya, yang telah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, bahwa setiap Bila Family Class ini kita akan bagi-bagi hadiah tentunya. Kita akan berikan kesempatan yang insya Allah dapat ilmunya, dan juga kita berikan kesempatan untuk teman-teman bisa dapat amal jariahnya sekaligus bisa dapat hadiahnya. Jadi teman-teman, banyak hal-hal tuh yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yosi yang sangat menginspirasi, yang sangat bermanfaat. Silakan teman-teman ikuti challenge-nya. Insya Allah teman-teman dapat ilmunya, dapat jariahnya, dan juga dapat hadiahnya. Syaratnya gampang banget, sudah tertera ya di flyer. Dan jangan lupa tag juga Ustadz Yosi Al-Muzani, Asal Saifullah, @bilef_id, dan juga 3 teman kamu yang harus tahu nih Bila Family Class ini. Jadi teman-teman semuanya harus aktif tuh untuk buat resume untuk bisa mendapat hadiah dari Bila Verbal Indonesia. Insya Allah pemenang nanti akan dihubungi langsung oleh admin ya terkait pengiriman hadiahnya. Baik teman-teman semuanya, ini waktunya sudah sangat terbatas ya. Di sini sudah jam 21.46. Jadi mungkin teman-teman ada yang mau lanjut iktikaf di masjid masing-masing. Jadi kita batasi ya, tapi kita akan berikan kesempatan tentunya untuk bisa 1-2 orang untuk bisa sharing atau bertanya langsung ke Ustadz Yosi Al-Muzani. Silahkan teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand yang ada, dan juga bisa bertanya langsung kepada Ustadz Yosi Al-Muzani terkait hal yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yosi. Baik teman-teman semuanya, sudah ada yang bertanya nih dari Pak Yudi Erlangga. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yudi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini temanya sangat menarik Mas Febri. Ya, alhamdulillah Pak Yudi. Doakan semoga kita bisa terus mengedukasi, bisa terus sharing kepada teman-teman semuanya. Amin. Silahkan untuk Pak Yudi bisa langsung disampaikan ya pertanyaan, atau mungkin nanti bisa sharing juga terkait dengan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Baik, Mas Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jadi saya mau menanyakan tadi. Ya Pak Yudi. Ya. Saya menjelaskan tadi bahwa untuk karyawan ya, baik yang PNS maupun yang swasta itu H-5 itu udah persiapan untuk
membangun suatu usaha. Jadi ada kaitannya dengan zona nyaman ya, yang dijelaskan tadi. Banyak karyawan tuh pada umumnya berada di zona nyaman, dan yang dijelaskan Ustaz Febri tadi itu adalah zona bagaimana kita itu bisa membangun suatu bisnis keluarga. Nah, kalau ini saya mau ngomong ya, kenapa orang itu berada di zona nyaman, ini kalau saya mau flashback ke belakang ya. Jadi kalau mungkin ada yang di grup ini seangkatan saya ya, kelahiran 60-an, itu memang orang tua zaman dulu itu dalam bukan mendoktrin lah ya, kalau menginginkan anak-anaknya itu adalah mereka itu bisa sekolah ya, bisa mungkin sekolah pendidikan tinggi. Nah, kalau di angkatan saya itu yang favorit kalau nggak kedokteran saat itu adalah teknik. Jarang kita itu melirik namanya sekolah pesantren, nggak ada. Jujur aja nih ya, ini saya ceritakan di zaman saya dulu. Beda dengan yang sekarang ini, orang sudah berusaha untuk mencari sekolah pesantren, termasuk saya sendiri untuk anak-anak saya. Nah, setelah mereka lulus, ternyata orang tua menginginkan bahwa anak-anak mereka itu bisa bekerja di suatu perusahaan, ya, baik itu swasta atau PNS, dan dalam doanya mendapatkan suatu kedudukan di tempat pekerjaannya. Alhamdulillah, doa orang tua itu dijabat dan semuanya itu dapat. Nah, berjalannya waktu, kita ini kan sudah posisi di perusahaan, akhirnya masuk dalam zona nyaman. Nah, dengan berjalannya waktu ya, karena zaman sudah berubah, akhirnya banyak kegiatan-kegiatan seminar ya, seminar bisnis ya. Boleh dikatakan saya tiap bulan itu bisa 2-3 kali ikut seminar bisnis ya. Bahkan hampir 30% dari gaji yang terima itu saya investasikan untuk ikutin seminar. Nah, dengan bertambahnya pengetahuan ini, maka kita berpikir perusahaan maju, kita punya prestasi di situ. Tapi berpikirnya kenapa ya skill saya, keterampilan saya ini untuk membesarkan perusahaan orang lain gitu. Akhirnya kita punya berpikir gimana kalau kita menginginkan membangun usaha sendiri. Akhirnya untuk diri saya sendiri, H-10 kita mulai sambil bekerja, kita buka usaha ya kecil-kecilan ya, artinya di luar jam kerja begitu. Hasilnya alhamdulillah bangkrut juga, tapi nggak masalah, ini proses pembelajaran. Nah, pertanyaan saya ini adalah dengan berjalannya waktu ini, untuk saya, untuk generasi saya ke bawah, ke anak-anak saya, itu cara berpikirnya beda dengan waktu orang tua kami. Jadi kami mulai anak-anak, mulai playgroup, TK sampai SD, itu sudah kami ajarkan sedikit tentang berwirausaha ya. Jadi mereka saya belikan untuk mainan, alat dan lain, mereka jual ke teman-temannya. Saya tidak menuntut untuk masalah keuntungan, tapi keberanian mereka untuk menjual, itu yang saya latih. Akhirnya sampai sekarang pun mereka sudah benar-benar terlatih, berani untuk menjual. Bahkan mereka ini tidak menginginkan kuliah lagi, jadi setelah menginginkan membuka usaha, tapi tetap arahkan untuk kuliah, tapi bukan untuk bekerja. Kuliah untuk dapat ilmunya, skillnya untuk kamu implementasikan dalam dunia bisnis usahamu gitu. Nah, pertanyaan saya adalah gini Ustadz. Tadi kayaknya ini yang konsep saya yang terakhir ini sama dengan konsepnya Ustadz Yosi. Pertanyaannya adalah, Rasul di zamannya dulu itu, selain mengajarkan perdagangan, adakah dia mengajarkan bekerja ke orang lain? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, anak-anak yang sudah menempuh pendidikan kuliah ini memang tidak saya sarankan untuk bekerja di perusahaan. Cuma saya nasihati, ya kalau kau sekolah kedokteran misalkan gitu, paling enggak punya klinik lah gitu. Kalau kau sekolah teknik jurusan teknik sipil, walaupun kamu belum punya properti yang besar sendiri, minimal kamu nanti beli rumah bekas, kamu bangun, kamu jual. Itu aja kita mulai. Nah, dengan cara-cara demikian ini, apakah sudah benarkah sesuai dengan ajaran yang bimbingan secara Islami? Demikian Pak Ustadz, kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu pengalaman hidup yang sangat berharga gitu ya. Bagi saya itu bukan cuma pertanyaan, ini ilmu juga nih dari Pak Hadianta, sharing-sharing sama kita semuanya tentang pola pengasuhan gitu ya. Jadi mendidik anak untuk belajar berwirausaha. Jadi pertanyaannya merujuk ke Nabi, ke Rasul gitu ya Pak Hadia. Jadi di zaman Rasul itu kita apakah hanya disarankan untuk berdagang
apakah kita bisa juga bekerja kepada orang lain. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, untuk kita sebentar. Tadi yang kedua gimana Pak Hadi? Jadi kita ini kan saya tidak menduplikasi apa yang orang tua saya dulu. Kamu kuliah kerja di perusahaan, tapi sekarang enggak. Mereka kuliah adalah untuk membangun suatu usaha, begitu loh. Baik. Nah, begitu. Cara-cara ini kan sesuai dengan yang Ustaz Yazid jelaskan. Apakah itu yang dibenarkan secara Islami apa tidak menyalahi begitu? Terima kasih. Baik Pak. Pak Yudi, silakan Ustazi untuk pertanyaannya, silakan untuk dijawab. Oke, yang saya sampai detik ini paham, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau berdagang mandiri kan juga ikut seseorang. Bahkan ya yang diikuti adalah Khadijah yang menjadi juga istrinya, istri yang pertama. Jadinya pas kecil pun Masya Allah semua para anbiya, para nabi-nabi itu kan juga menggembala kan Pak. Jadi memang tempaannya itu sudah mulai kecil. Dan saya melihat ketika dulu pas sempat bersekolah di Mesir itu, ketemu sama anak-anak kecil usia 10 tahun, 12 tahun dari Palestina, dari Suriah, pokoknya yang negara-negara yang Masya Allah banyak konflik luar biasa, terutama di Palestina itu punya kedewasaan yang luar biasa. Nah makanya konsep ngenger, kalau bahasa saya di Jawa ngenger ya, itu ya nggak masalah. Ya, karena apa? Tugas anak-anak itu adalah bagaimana bukan sekolah saja, tapi intinya kan pada belajar. Nah, kalau Kanjeng Nabi juga pernah ikut orang, juga pernah sudah dengan bisnisnya sendiri. Makanya Masya Allah, jadinya nggak masalah. Apalagi tetap tapi yang perlu difahami adalah ketika benar-benar kita ikut orang, ya tetap akad syar'inya, karena kita sudah naikkan kontrak kerjanya juga harus profesional. Ya harus profesional. Kadang-kadang hanya dengan kita pengen dapat ilmunya akhirnya asal-asal. Dan itu banyak terjadi. Satu itu yang bisa ditanggapi. Dan yang kedua, apakah yang sudah dilakukan Pak Yudi tepat? Ya menurut saya sangat tepat, karena gini Pak, kalau anak laki-laki kan kita punya batas waktu yang sangat minimal. Kalau bisa akil balik atau usia 15 tahun, dia sudah mandiri, nggak bergantung kepada kita. Kalau anak perempuan kan sampai beliau nikah. Ya. Tapi kalau anak laki-laki, saya juga punya PR ke anak saya, tinggal 4 tahun lagi. Ya makanya yang bisnis yang paling gampang untuk saya tanamkan ke anak-anak adalah terutama yang pertama ya, karena yang kedua, ketiga, keempat saya belum sampai terfikir yang terlalu tinggi, tapi yang pertama ini sudah terfikirkan bagaimana latihan kambing ke teman saya yang saya nilai, oh ini cocok nih buat coachnya, buat pelatihnya atau buat mentornya. Cacing, tak suruh belajar cacing. Karena memang qadarullah ya tergantung passionnya anak kemana. Jadinya menurut saya ini hal yang sangat tepat. Ya, jadinya semuanya ya juga zaman yang nggak boleh dilawan. Bagaimana zaman ini diikuti, tapi bagaimana dengan upgrade ilmu. Kita tidak hanya mengikuti zaman, tapi menyikapi zaman ini dengan yang terbaik. Tidak anti perubahan. Kalau UCC, yes, luar biasa. Dan tadi kan sudah terbukti kan, H-5 sebelum pensiun ini benar-benar batas yang paling minimum. Karena apa? Tadi Pak Yudi juga pernah merasakan terpleset atau rugi dan lain sebagainya. Ya, makanya nanti kalau sudah H-5 itu Masya Allah. Kalau H-1, nah ini yang agak luar biasa. Itu sih Pak Yudi, barakallah. Jadinya terima kasih. Malah saya harusnya banyak nimba ini karena masih banyak PR. Karena ini masih harapannya anak pertama, mumpung masih 11 tahun,
Bahkan mulai detik ini saya sudah terus, Pak. Sudah terus nyampein, bukan ke dia, nyampein ke Allah. Bahkan saya sudah ada inceran ya untuk jodoh dia dan lain sebagainya, itu mulai dia umur kecil ini, Pak. Jadinya ikhtiar di sini bukan berarti saya kanan ke kiri enggak, tapi doa ini enggak lepas. Ya, doa ini enggak lepas. Kan susah kan ketika kita sudah bayangin ke situ, tapi kita tidak bagaimana mentarbiah keluarga kita, terutama anak itu dengan masalah ekonomi, dengan masalah jual beli dan lain sebagainya. Itu insya Allah, moga-moga kita diberikan kemampuan seperti para sahabiah yang luar biasa juga mentarbiah anak-anaknya untuk Amin. Masya Terima kasih, Allah. Pak Yosi. Barakallah. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Yudi. Jazakallah khair kepada Pak Yudi ya untuk itu bukan sekedar pertanyaan, untuk sharingnya pada kesempatan malam hari ini. Baik teman-teman semuanya, ini kita kasih lagi nih satu orang penanya mungkin terakhir ya, yang mau bertanya bisa melalui fitur raise hand, nanti bisa langsung dibuka fitur chatnya untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz Yosi Al-Mizani. Ini sudah ada Mbak Anissa Aziza, Teh Teti, Teh Evi, atau bisa melalui fitur chat yang ada ya teman-teman semuanya untuk bisa bertanya kepada Ustadz Yosi Al-Mizani. Baik teman-teman semuanya, ini afwan banget nih pada teman-teman semuanya, ini sudah menunjukkan pukul 22.00, pukul 10 malam ya, yang pada kesempatan malam hari ini sudah disampaikan langsung oleh Ustadz Yosi Al-Mizani terkait materi cara mengelola keuangan rumah tangga yang Islami. Jadi afwan teman-teman semuanya yang mau bertanya, kita udah mepet banget waktunya ya, jadi kita nggak bisa ngasih kesempatan satu-satu, tapi mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi di lain waktu. Saya ucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Yosi yang sudah membersamai kita pada malam hari ini. Semoga Allah jagain beliau terus, semoga Allah amin, sehatkan beliau terus, dan semoga Allah jagain setiap langkah perjuangan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini mungkin perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Bila Family yang sudah hadir. Jadi Bila Family Class ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan ini. Jadi nanti insya Allah akan dibuka lagi setelah Idul Fitri. Nanti akan diupdate schedulingnya di Telegram Bila Family Class. Jadi nanti insya Allah terkait kelas-kelas yang akan datang, insya Allah akan diupdate langsung di Telegram Bila Family Class yang sudah di-share ya oleh Mbak CS kita, yaitu Mbak Safira Mahmuda Fikriah. Di kolom chat yang ada bisa kunjungi, bisa bergabung di Telegram Bila Family Class, akan ada info-info di sana. Bahkan akan ada tips-tips terkait pola hidup sehat, terkait pola pengasuhan, terkait parenting, akan kita share semuanya di Bila Family Class di Telegram. Baik teman-teman semuanya, jadi program Bila Family Class ini termasuk dari program Me Time Ramadan, Miracle Everywhere and Every Time in Ramadan. Jadi teman-teman semuanya harus pantengin terus tuh program-program yang ada di Me Time Ramadan. Seperti besok ya, besok ada kajian teras spesial mentoring Ramadan. Jadi teras spesial mentoring Ramadan ini diselenggarakan setiap hari ba'da subuh selama bulan Ramadan. Jadi insya Allah besok akan dibersamai langsung oleh guru kita semuanya,
Ustadz Sony Abikim dengan tema Inner Peace is the New Success. Jadi teman-teman semuanya, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu juga ya, untuk sama-sama kita belajar menimba ilmu kepada guru-guru kita yang ada di peradaban IOA ini. Baik, teman-teman semuanya, sampai jumpa, sampai istirahat. Teman-teman semuanya, ya bunda sekalian, semoga sehat-sehat terus, semoga bahagia terus, dan semoga sejahtera terus. Seperti tagline Bila, yaitu sehat fisiknya, sakinah keluarganya, dan juga sejahtera finansialnya. Saya ucapkan jazakallah khair pada teman-teman semuanya yang sudah hadir. Jazakallah khair kepada Ustadz Yosi yang sudah bersama kita pada malam hari ini. Sungguh ini ilmu yang luar biasa, materi yang luar biasa. Semoga ini bisa menjadi jariah juga buat Ustadz Yosi Al-Muzani. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita akhiri pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha. Baik, saya selaku MC Ridwan Febriansah, mohon maaf apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan, dan juga kami dari keluarga Bila Verbal Indonesia mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan ataupun salah dari manajemen Bila Verbal Indonesia. Semoga dimaafkan oleh ayah bunda sekalian. Baik, saya selaku MC mohon maaf kepada teman-teman semuanya apabila ada kata maupun sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.